Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama Lasidi dari Polsek Ponjong untuk jabatan sebagai Kanit Bimas Polsek Ponjong. Pangkat Inspektur 1. Alamat kami Saban, Karangwuni, Rongkop. Pendidikan saya SD, SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Pendidikan Polri, Sebuah Polsuk Purwokerto tahun 1988 89, Sekolah Perwira di SPN Selopamioro tahun 2013-2014. Itu perkenalan kami sebagai Kanit Bimas Polsek Ponjong. Kami akan menyampaikan sedikit tentang apa itu POKAD, yaitu sosialisasi tentang penyakit masyarakat dan upaya bagaimana pencegahannya. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyakit masyarakat. Pengertian penyakit masyarakat yaitu perilaku kebiasaan buruk anggota masyarakat yang telah membudaya di mana kebiasaan tersebut melanggar norma adat, norma hukum yang berlaku. Latar belakang krisis ekonomi, pergaulan dan gaya hidup, pengaruh lingkungan, pemuda putus sekolah, pengangguran, keluarga berantakan, atau broken home. Bentuk-bentuk penyakit masyarakat. A. Perjudian, tawuran antar pelajar, penyalahgunaan nafsa, alkoholisme, E. Pelacuran. Bentuk-bentuk penyakit masyarakat. A. Perjudian. Apa itu perjudian? Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai dengan menyadari adanya sebuah risiko dan harapan pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Jenis bersifat sembunyi-sembunyi. Togel, totoan gelap, adu jago atau ayam, permainan kartu, taruhan sejumlah uang, sedangkan judi yang terbuka misalnya kuis dengan SMS dengan sejumlah hadiah uang atau barang. Bentuk-bentuk penyakit masyarakat berikutnya yaitu tawuran antar pelajar. Pada umumnya, tawuran terjadi karena masalah-masalah sepele seperti penghinaan terhadap seseorang, masalah pertemanan, rebutan pacar akibat narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Dari permasalahan antar individu kemudian melebar menjadi solidaritas
kelompok yang pada gilirannya menimbulkan tawuran massal. Bentuk-bentuk penyakit masyarakat lainnya yaitu penyalahgunaan nafsa. Apa itu nafsa? Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa merupakan zat atau obat-obatan yang berpengaruh terhadap susunan saraf atau otak. Misalnya morfin, marijuana, opium, nikotin, heroin, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk penyakit masyarakat yang lainnya yaitu alkohol. Orangnya disebut alkoholisme. Apa itu alkoholisme? Adalah orang yang kecanduan minum minuman keras yang mengandung alkohol dalam dosis yang tinggi. Penggunaan atau konsumsi alkohol dapat menimbulkan yang sangat merusak baik bagi individu, pemakai maupun masyarakat. Bentuk-bentuk penyakit masyarakat lainnya yaitu pelacuran. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualkan belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Ya. Sekarang beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran yaitu sebagai berikut. 1. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin. 2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. 3. Merusak sendi-sendi moral, hukum, susila, dan agama. 4. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Wanita pelacur itu cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian harus diberikan pada germo, calo, centeng, pelindung, dan lainnya. Bagaimana upaya untuk mencegah penyakit masyarakat yang berada di wilayah umumnya bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Jogja dan Gunung Kidul, dan pada umumnya di masyarakat sekitar yang ada? Pertama, upaya pencegahannya secara individu. Kehidupan beragama dalam keluarga harus kita tingkatkan. Mempunyai waktu bersama keluarga, komunikasi yang baik dengan keluarga, ada permasalahan di keluarga, didiskusikan bersama. Selanjutnya, yang kedua, lingkungan, yaitu mengaktifkan kegiatan keagamaan. Misalnya TPA, di sana digiatkan anak-anaknya. Yang kedua, bersama-sama memberikan nasihat terhadap pelaku pekat. Tentu saja dalam pelaksanaan memberikan nasihat terhadap pelaku pekat dengan tata krama yang baik melalui para tokoh, bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, dilakukan seperti itu. Selanjutnya, mengaktifkan organisasi kepemudaan Karang Taruna. Misalnya bisa di sana ada olahraga bulu tangkis,
tenis meja, atau kegiatan yang positif bagi pemuda dan karang taruna. Di lingkungan meningkatkan poskamling. Bapak-bapak tentu saja untuk menjaga keamanan lingkungannya dan juga mengurangi perbuatan-perbuatan yang melanggar susila, sopan santun yang masuk dalam pekat, yaitu meningkatkan poskamlingnya. Di sisi lain bisa lingkungannya aman, juga terhindar dari namanya yang terkategori masuk penyakit masyarakat. Yang ketiga yaitu dari pemerintah. Pemerintah berupaya telah mengeluarkan suatu peraturan-peraturan tentu saja yang berkaitan dengan pekat. Itu telah dibuat peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, pemerintah melaksanakan razia bersama. Melaksanakan razia bersama di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya. Penegakan hukum, Polri bersama Pol PP menegakkan peraturan daerah. Misalnya dalam hal penyakit masyarakat tadi, adanya pelacuran, minum-minuman, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Saran dalam menyikapi masyarakat, penyakit masyarakat tentunya harus ada keseimbangan, keserasian, kerjasama semua pihak agar dalam pencegahan bisa menemukan jalan yang harmonis, maksimal, dan bisa menyelamatkan generasi muda kita dari bahaya penyakit masyarakat tersebut. Itu semua merupakan kepedulian dan tanggung jawab kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.